Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa minta anugerah Tuhan, minta pertolongannya, supaya kita pada pagi hari ini boleh betul-betul berjumpa sama Dia di dalam firman, dalam perenungannya, supaya kita dijamah sama Tuhan, supaya setiap kita diberkatin oleh perenungan hari ini. Mari kita semua berdoa dan buka suara dalam hati masing-masing ya. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang ke dalam tahta anugerah-Mu Tuhan, meminta pertolongan-Mu Tuhan. Jika pemberitaan firman kiranya Engkau sendiri membuat kami mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Betapa kami memerlukan Engkau, betapa kami haus jiwanya akan Engkau Tuhan. Betapa kami hanya bisa dipuaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati perenungan pada pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir kiranya Roh Kudus sendiri yang menguasai kami Tuhan. Dan berkati setiap teman-teman yang mendengarkan, berikan mereka konsentrasi, berikan mereka ketenangan, dan berikan mereka berkat-Mu Tuhan. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Teman-teman dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawakan perenungan tentang jiwaku haus akan Engkau. Sebelumnya saya akan bacakan belum dari Mazmur 42, tapi dari Mazmur 63 dulu. Dikatakan seperti ini Mazmur Daud ya. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkau Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Dan kemudian saya akan bacakan dari Mazmur 42, hanya ayat 1 sampai 2 saja, sampai 3. Untuk memimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Saya ulangi 2 kali lagi ya ayat ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berkatilah pemberitaan pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Teman-teman, Jumat lalu kita membahas tentang bagaimana kita merawat tubuh kita, ada dalam hal olahraga, nutrisi, dalam mindfulness, dalam hal-hal yang seputar dengan olahraga, makanan obat, dan sebagainya ya. Kita tahu bahwa tubuh kita itu baik Roh Kudus, perlu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kita sudah bahas semua itu. Tapi bukan hanya tubuh kita penting dipersembahkan kepada Tuhan, jiwa kita pun butuh Tuhan. Baik tubuh maupun jiwa kita butuh Tuhan. Makanya di Mazmur 63 ini dikatakan, Daud bilang, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Jadi bukan hanya jiwa saja yang haus, tapi tubuh juga rindu kepada Tuhan. Seperti tanah yang kering, tandus tiada berair. Puji syukur kepada Tuhan. Teman-teman, dunia ini seperti padang gurun. Kita hidup di padang gurun dunia. Tentu kita sebagai GKM dan caregiver bisa haus rohaninya. Karena kita butuh Tuhan. Nah, Daud melukiskan di dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa dia menggunakan imagery padang gurun ya.
Dan juga di dalam Mazmur 42 dia menggunakan imagery seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir. Demikian jiwaku merindukan engkau. Jadi ini lebih bahasa yang sifatnya itu bahasa otak kanan ya. Bahasa metafora, bahasa ilustrasi, bahasa imajinasi. Daripada proporsi kata-kata. Misalnya kita tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan itu proporsi kata-kata ya. Kalau ini adalah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan kau. Ini menggunakan imagery ya, gambaran ya. Dan ini sebenarnya kaya sekali gitu ya. Kalau kita lihat rusa itu kalau mencari air, dia itu harus ikuti dicium bau air kemana gitu ya. Dia harus ikuti jejak rusa-rusa lain. Dan dia ikuti tanaman, dia ikuti tanah yang tandus. Kalau ketika ada musuh yang mengejar, dia lari. Dan ketika lari itu dia bisa kecapean dan dia harus kembali lagi ke tempat air untuk mengisi dirinya, untuk mengisi dengan air lagi. Kalau dikejar musuh terlalu lama, dia bisa dehidrasi dan bisa pingsan dan bisa mati. Ini satu imagery dari rusa ya. Rusa haus akan air. Kalau di padang gurun, di gunung-gunung gimana, di gersang gimana, haus akan air gitu ya. Nah, teman-teman, di dalam batin kita nggak ada apapun yang bisa membuat kita puas. Dalam batin kita apapun nggak bisa memuaskan kita selain Tuhan. Nah, Blaise Pascal, seorang matematika, dia bilang begini, ada ruang kosong dalam batin kita yang nggak bisa diisi oleh apapun selain Tuhan Yesus. Nggak bisa diisi oleh harta, kekuasaan, pemuasan lahiriah, nggak bisa. Kita nggak puas. Karena ada ruang kosong itu terus. Mau kita tamat, mau kita nafsu, semua itu nggak akan bisa memuaskan kita. Mau kita cari kemana kehausan jiwa kita. Kita cari kepada uang, seperti power, uang itu seperti sumber kuasa gitu ya. Kekuasaan, seks, relasi, pencapaian dunia, nama baik, kepandaian akademis, dan sebagainya. Itu nggak bisa memuaskan diri kita semua. Ada satu orang namanya Agustinus ya. Dia seorang yang Santo Agustinus ya. Jadi dia di hidup waktu dulu abad keempat, dia mencari pengetahuan akademis, mencari sebagai pengajar yang bergengsi, dan dia hidup di dalam seks yang nggak bebas, maksudnya seks bebas ya. Dan di dalam buku pengakuan setelah dia confession, setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia bilang begini, Engkau telah mencipta kami bagi dirimu dan hati kami tidak tentram sebelum beristirahat di dalam Engkau. Demikian kata Agustinus ya. Ini quote yang bagus. Tuhan menciptakan kita bagi Tuhan, bukan bagi dunia. Dan kita nggak akan tenang, nggak akan puas sampai kita rest di dalam dia. Hati kita nggak pernah puas. Nggak pernah puas, seperti ada black hole. Black hole itu nyedot terus, nggak pernah puas gitu. Nggak pernah kita damai sampai kita bertemu dengan Tuhan. Teman-teman dalam Tuhan Yesus, kalau mau orang yang paling berhikmat dan paling kaya, dia cobain sana sini semua, dicobain semua. Dia orang yang pintar sekali, dia hikmat pengetahuan, dia pelajari semua, dia nulis Amsal, dia tulis khotbah, dia relasi dengan Kidung Agung ya. Dia relasi dengan perempuan begitu banyak, ada istrinya begitu banyak dan gundiknya. Dan dia mengerjakan proyek-proyek pendidikan bangunan-bangunan, dia juga mengisi hidupnya dengan kesenangan duniawi. Tapi dia mengatakan apa? Semuanya adalah kesia-siaan belaka. Semuanya kesia-siaan belaka. Artinya kesia-siaan bukan nggak ada artinya, maksudnya ini fana, sementara. Hebel, seperti uap, seperti sebentar, seperti hidupnya si Habel itu sebentar aja gitu. Uap sebentar, semuanya sementara, nggak bisa memuaskan kita gitu. Nah, teman-teman dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai GKM pun pasti di padang gurun dunia ini mengalami kehausan, kegersangan yang bisa kita alami. Mungkin kita sudah merawat tubuh kita, merawat dengan care tubuh kita sebagai bayi Roh Kudus. Tapi ingat, kita perlu yang batinnya aja, perlu Tuhan. Kita obat sudah kita makan, kita udah mau menjaga fisik kita ya. Tapi kita pun perlu firman. Kita bukan cuma perlu pulih fisik, kita juga perlu pulih secara rohani. Makanan sehari-hari kita tercukupi, kita punya fisik tercukupi. Tapi kita juga butuh makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pernah teman-teman alami dahaga fisik? Atau pernah mengalami dahaga jiwa, mungkin waktu depresi? Saya pernah alami dua-duanya, itu waktu saya di rumah sakit mental ya. Itu kalau orang tahu lagi psikotik itu kan diikat ya.
Diikat itu saya terus terang cerita bisa diikat ya. Itu waktu diikat itu cukup lama gitu. Pada saat itu sekali, haus sekali, dan lebih lebih pada itu lebih dari itu adalah jiwa kita haus gitu. Jiwa saya itu haus gitu. I need water, right? I need love gitu. I need, ya itu perlu Tuhan sendiri yang menjamah gitu ya. Kita sebagai GKM itu kita bisa berbahagia dan diberkati jika kita datang kepada Yesus sumber air yang hidup. Ini janji Tuhan ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia di sini dikatakan apa? Dikatakan ini diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Mari kita datang kepada Dia, kita haus dan kita bisa dipuaskan. Sebab Dia ada air hidup, Dia ada roti surga yang bisa memuaskan jiwa kita. Teman-teman, ada seorang kisah di dalam Alkitab, mungkin teman-teman udah pernah baca di Yohanes 4 ya. Kisah perempuan Samaria. Dia sudah dikecewakan oleh manusia, korelasi dengan laki-laki dan dengan relasi dengan manusia ya. Dia datang siang-siang seorang diri mengambil air ya di sumur Yakub. Bayangkan kalau siang-siang seorang diri berarti apa? Dia kalau perempuan-perempuan lain tuh rame-rame pagi-pagi ya. Dia sendirian pagi siang-siang. Dia diomongin orang punya 5 suami, mungkin dianggap perempuan gak bener. Tapi Yesus sengaja cari dia. Yesus datang ke daerah Samaria mencari dia. Waktu ketemu perempuan ini, Tuhan Yesus peka kepada kebutuhannya dan memperhatikan dia, bilang, beri aku minum. Perempuan ini heran, karena orang Yahudi nggak bergaul dengan orang Samaria. Masa kan kalau seorang Yahudi minta minum kepada aku, seorang Samaria? Tapi Tuhan Yesus bilang, jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kemudian dikatakan apa? Perempuan itu bilang kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini sungguh indah sekali. Sungguh indah sekali. Dan apa maksudnya? Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Apa maksudnya? Tuhan akan memberikan Roh Kudus dan memberikan firman Tuhan di dalam hati kita. Kita mesti percaya Yesus. Kita mesti menerima Dia. Tahu dari mana ini di tafsiran ini kita bisa baca di Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang mereka belum percaya kepada mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterimanya Roh Kudus, mereka akan yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran hidup. Akan ada kepuasan, akan ada peace, akan ada damai. Ini janji Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengalami kepuasan itu? Ini ada rahasianya ya, ada rahasia yang luar biasa ini. Kalau saya renungkan, kalau merenungkan ini, saya terharu sekali, luar biasa. Kenapa? Karena ini luar biasa. Teman-teman pernah ingat perkataan Tuhan Yesus di kayu salib? Ada 7 perkataan salib. Ada 7 perkataan salib ya. Kalau kita lihat dalam 7 perkataan salib itu, ada perkataan yang paling inti. Itu apa? Perkataan yang keberapa? Itu dalam struktur, kalau kita lihat literatur itu ya, dalam Ibrani dan itu ya, itu tuh paling ada kiasmus gitu. Kiasmus tuh kayak hamburger yang makin lama yang akhirnya ujungnya tengah-tengah gitu ya. Dari 7 itu kalau tengah-tengahnya perkataan keberapa? Itu perkataan keempat. Perkataan keempat itu apa? Yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini perkataan di mana Yesus
ditinggalkan oleh Allah Bapa. Dia menanggung dosa manusia. Dia menanggung dosa kita di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Anak dan Allah Bapa yang selalu dekat. Pada saat itu dia dijadikan dosa Allah Anak. Dan dia tetap menanggung kutukan dosa manusia. Perkataan berikutnya, perkataan kelima, dikatakan apa? Yesus mengatakan, aku haus. Aku haus. Haus di sini apa? Haus ini berarti bukan cuma haus fisik. Memang Yesus pada saat itu dia mengalami seharian itu dia banyak pindah sana pindah sini dihakimi di dalam semua, dia tentu secara fisik haus, tapi lebih dari itu jiwanya haus karena dia mengalami ditinggalkan oleh Bapa karena kita, karena cinta kasihnya kepada kita. Yesus ditinggalkan Bapa seperti sungai yang merindukan air, nggak bisa lagi haus. Yesus kehausan. Yesus mengalami padang gurun paling gersang di dunia. Dia turun ke dalam kerajaan maut karena kasihnya kepada kita. Karena itu kita yang percaya kepadanya, kita akan dipuaskan. Jiwa kita akan dipuaskan. Teman-teman, kita pernah dengar dari rahasia dari Mazmur 23 ya. Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak ingin apapun, aku puas. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak mau apa-apa lagi, aku tidak kekurangan. Ia membimbing aku ke padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Kita sudah bahas di dalam sebelum hal ini ya. Tapi tahu nggak, kenapa bisa hal ini terjadi? Mazmur 23 terjadi karena Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus bisa memberikan kepada kita padang rumput yang hijau, air yang tenang, karena dia terlebih dahulu sudah ditinggalkan Bapa. Dia kehausan, dia ditinggalkan Bapa, dia oleh kasihnya kepada kita. Mazmur 23 ada karena Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena itu kita yang ada di dalam Yesus Kristus, kita bisa datang kepadanya dan kita bisa diisi kehausan jiwa kita dan dahaga kita. Tuhan memuaskan hidup kita dan kita bisa puas. Kenapa? Karena dia terlebih dahulu sudah mengalami kegersangan supaya dia memberikan kita berkatnya. Ini adalah Injil. Ini adalah Injil. Berita kabar baik bagi kita yang jiwanya gersang, bagi kita yang jiwanya ada di dalam kegersangan padang gurun dunia. Tuhan datang untuk memberikan kita hidup, bahkan hidup di dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan. Tuhan memanggil kita, datang kepada kita. Maukah menerima air hidup itu? Maukah buka hati kita menerima Tuhan, menerima air hidup itu, maka jiwamu akan dipuaskan. Janji firman Tuhan, jiwa kita akan dipuaskan. Karena Tuhan adalah air hidup itu yang bisa memuaskan. Di mana apapun nggak bisa memuaskan jiwa kita, kecuali Tuhan. Mari kita sebelumnya, kita masuk di dalam doa ya. Kita hening di hadapan Tuhan. Kita tahu nggak ada di dalam dunia ini apapun yang bisa memuaskan kita kecuali Tuhan. Sebagai GKM kita pun bisa haus jiwanya. Dan sebagai caregiver kita bisa haus jiwanya. Walaupun kita sudah menjaga tubuh kita, sudah care hidup kita, tapi kita punya jiwa kita yang harus berrelasi dengan Tuhan Allah. Mari kita buka hati, kita buka pintu hati kita, menerima dia air hidup itu. Tuhan, hanya Engkau yang bisa memuaskan hati kami Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau adalah sumber hidup, Engkau adalah yang memuaskan jiwa kami Tuhan. Kami bisa puaskan terlebih dahulu mengalami kehausan di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Cintamu kepada kami. Terima kasih Engkau baik. Sungguh amat baik.
Terima kasih Tuhan. Siapa saja yang di antara kita bergerak berdoa, silakan mengucap syukur, mau meminta mohon kepada Tuhan apapun itu, silakan.